bisa nggak boleh main HP di depan anaknya. Jadi saya kalau HP di tas dulu, karena ada anaknya yang kecil itu nggak boleh main di depan. Islamnya juga pakai rok. Baik, Ibu-ibu, bisa kita mulai nggih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya bisa terdengar? Halo, Ibu-ibu, suara saya bisa terdengar? Nggih, Bu. Oke, baik. Nggih, Bu, bisa, Bu. Oke, Mbak Devi. Jadi untuk hari ini pembelajaran kita kan pembelajaran praktikum, nggih. Untuk SOP-nya tadi saya sudah berikan ke Mbak Devi. Kemudian untuk hari ini praktikumnya ada perawatan payudara normal, perawatan payudara dengan bendungan, kemudian perawatan payudara puting lecet, dan perawatan payudara puting tenggelam, dan pijat oksitosin. Oke, jadi siang hari ini nanti saya peragakan karena nanti juga di di USC akhir itu juga jenengan harus harus menegakkan ini di UC Center nih Ibu-Ibu ya. Jadi saya rasa kalau saya hanya memberikan SOP dan teori itu saja saya rasa kurang. Jadi nanti mohon nanti diperhatikan. Kemudian nanti untuk di senam nifas itu nanti jenengan juga bisa baca dari SOP-nya. Begitu nggih Ibu-Ibu. Kalau jenengan misalnya sambil berkegiatan tidak apa-apa. Sambil nanti HP-nya join bisa sambil memperhatikan apa yang saya sampaikan nggih. Oke, baik. Ini dok. Kelihatan ya? Jenengan bisa melihat saya, Bu, Ibu? Jenengan bisa melihat saya enggak, Bu? Halo? Ibu-ibu bisa melihat, bisa mendengar saya? Bisa, Bu, bisa. Bisa, Bu. Bisa melihat juga kan ya? Bisa, Bu. Oke, siap. Oke, baik ya, Bu. Jadi, suara saya terdengar kan ya? Terdengar, Bu. Oke. Dengar, Bu. Oke, siap. Jadi untuk pemeriksaan perawatan payudara, baik itu yang normal, bendungan, dan yang puting lecet, itu alat-alatnya sama ya Bu ya. Jadi ada minyak oil atau di sini olive oil, kemudian nanti ini saya jelaskan untuk yang payudara normal dulu ya Bu ya. Nah, dipasang dulu. Ibu di belakang ininya efeknya. Oke, saya ke persiapan alat dulu ya Bu Ibu ya. Jadi untuk perawatan payudara yang pertama ada olive oil, kemudian ada kapas putih. Mana kapas putihnya? Ada kapas putih, kemudian ada bengkok. Setelah itu ada baskom yang berisi waslap untuk air hangat. Kemudian ada baskom juga yang berisi air dingin. Kemudian ada handuk 2 buah. Oke, selanjutnya yaitu untuk langkah-langkahnya. Yang pertama, kita menjelaskan dulu kepada pasien tujuan untuk dilakukan perawatan payudara. Yang pertama, untuk bisa memperbanyak produksi ASI-nya karena putihnya juga jadi bersih. Terus setelah itu kita menjaga privasi ibu, kita bisa tutup sampiran, kemudian kita melakukan infus konsen. Setelah pasien setuju, ini ibunya pakai pakai baju.
Ya, benar. Sebentar, ya, ada ibu-ibu. Ya, Bu. Oke, baik. Saya lanjutkan, Ibu-Ibu. Setelah kita inform konsen dan Ibu menyetujui, kemudian kita bisa taruh handuk. Handuknya jadi ada 2 buah, ya. Yang pertama ditaruh di bawah perut Ibu. Kemudian yang berikutnya bisa ditaruh di depan, oke, sambil bajunya dibuka. Ini sih ya, Bu.
Kemudian setelah kita sudah cuci tangan, kemudian kita bersihkan puting ibu dulu menggunakan kapas puting. Jadi kapas putingnya kita berikan olive oil, kemudian kita kompres ke puting ibu. Permisi ya Bu ya. Kita kompres. Ibu disuruh megangi payudaranya yang sebelah kiri. Begitupun juga yang di sebelah kanan. Kemudian kita kompres selama 2-3 menit. Setelah 2-3 menit kita bersihkan. Jadi nanti posisi bidan ada di belakang pasien gitu ya, seperti saya sekarang ini gitu. Kemudian setelah itu kita bersihkan puting ibu dengan melingkar sirkuler gitu. Jadi tidak seperti ini ya Bu ya. Jadi 1 kali gerakan gitu. Begitu juga dengan payudara sebelahnya. Setelah kita dilakukan pengompresan, kemudian berikutnya tahapan untuk mengenyalkan puting ya. Kedua ibu jari tangan kita berada di dekat areola payudara ibu. Kemudian kita arahkan ke kiri ke kanan. Kelihatan nggak ibu-ibu? Dari ke kiri ke kanan. Ya, Bu. Ke atas, ke bawah. Begitupun juga dengan payudara yang sebelah kiri. Setelah itu, yang berikutnya kita lakukan proses masase atau pemijatan. Untuk di payudara normal terdapat tiga teknik pemijatan. Oke. Sebelumnya tangan kita olesi dulu oleh olive oil. Kemudian kita ratakan ke kedua tangan kita. Kemudian kita mulai dengan jadi tangan sebelah kiri menyokong payudara sebelah kiri. Oke. Setelah itu tangan kiri menyokong payudara, yang tangan sebelah kanan kita membuat gerakan dengan 2 atau 3 dua atau tiga jari. Kemudian gerakannya sirkuler dari pangkal menuju ke puting. Oke. Kecil-kecil, sirkuler kecil-kecil dari pangkal menuju ke puting. Ini bisa jenengan lakukan 20-30 kali gerakan gitu. Begitupun juga di payudara yang sebelahnya. Biasanya teknik payudara ini awalnya kita ngajari, nanti berikutnya pasien sendiri harapannya bisa dilakukan di rumah. Paling tidak sehari 2 kali sebelum mandi pagi dan sebelum mandi sore. Kemudian gerakan yang kedua, tadi yang pertama sirkuler kecil-kecil, kemudian yang kedua kita menggunakan punggung dari tangan kita atau punggung dari jari kelingking. Kemudian digerakkan seperti disisir dari pangkal menuju ke puting. Dilakukan juga di payudara sebelahnya. Oke, kemudian untuk teknik gerakan yang ketiga, kedua tangan kita ada di tengah payudara ibu, kemudian kita arahkan dari atas samping ke bawah sambil sedikit kita lempar. Nggak usah terlalu melempar banget, nggih, ibu, nggih, biasa saja. Jadi setiap gerakan ini paling tidak 20-30 kali. Oke, setelah itu baru kita kompres sambil dibersihkan.
Yang pertama, kita kompres menggunakan air hangat di payudara yang sebelah kiri sambil kita kompres, sambil kita bersihkan. Jadi untuk pengompresan ini bisa dilakukan 5 kali, Ibu-Ibu. Jadi 5 kali air hangat, 5 kali air dingin. Setelah menggunakan air hangat, kemudian menggunakan air yang dingin. Oke, jadi untuk perawatan payudara normal sampai di sini, ada yang mau ditanyakan dulu Ibu-Ibu untuk yang payudara normal? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Kalau tidak ada, kita ke payudara yang bendungan, Ibu-Ibu. Jadi untuk payudara bendungan, pada saat pemeriksaan fisik, di daerah payudara pasti terasa ada bengkak. Kemudian ibunya terasa nyeri. Kadang payudaranya berwarna kemerahan. Bisa juga diikuti dengan puting yang lecet. Oke. Nah, di payudara bendungan ini nanti pemijatan kita lebih hati-hati lagi karena ibu sudah merasakan nyerinya. Nggih. Untuk di bendungan itu alatnya sama dengan yang tadi, ada olive oil, kemudian ada bengkok, setelah itu ada kapas puting di tempatnya, kemudian ada handuk 2 buah, ada baskom 2 beserta dengan waslap dan ada air hangat air dingin. Kemudian kalau bendungan ini kita tambahi dengan botol ASI, Ibu-Ibu. Nah, ini untuk botol ASI bisa kita pakai botol kaca yang seperti ini untuk tempat penyimpanan ASI, atau bisa kita pakai gelas juga boleh. Kemudian kita pakai botol susu anak kita juga boleh. Ya, kita menyesuaikan. Yang penting ada tempat untuk menampung ASINya. Kemudian untuk tata laksananya sama, setelah kita jelaskan tujuannya, kemudian kita inform konsen, setelah itu kita menjaga privasi dari pasien, kemudian kita cuci tangan, setelah itu kita pasang handuk seperti ini, itu sama, dan dikompres itu juga sama, jadi kita kompres dulu payudara ibu menggunakan kapas sama seperti tadi, kapas yang sudah kita kasih olive oil. Cuman ini lebih hati-hati karena biasanya kalau bendungan itu disebabkan oleh puting susu ibu yang lecet, sehingga pasti ibu akan merasa lebih nyeri dibandingkan yang tadi. Bantu dipegang dulu. Kemudian di payudara sebelahnya juga bantu dipegang ya. Oke. Kemudian kita kompres payudara ibu, kita tunggu 2 sampai 3 menit, selesai 2 sampai 3 menit, baru kita bersihkan. Gerakannya sama. Oke. Kita bersihkan, kita menopang payudara, tangan kiri menopang payudara sebelah kiri, kemudian kita bersihkan 1 kali putaran dari dalam ke luar. Dan ini juga lebih hati-hati karena kalau sudah puting lecet kan biasanya ada yang terbelah dan lain sebagainya. Nah, kemudian setelah kita bersihkan, kita bisa menggunakan kasa steril. Kita bersihkan kalau ada kotoran yang apa? Yang menyumbat di puting ibu atau di areola ibu. Begitupun juga kita melakukan hal yang sama di payudara yang sebelah kanan. Kemudian selanjutnya yaitu adalah teknik masase atau pemijatan. Kalau yang tadi di payudara normal kita ada 3 gerakan. Kalau untuk yang bendungan kita menggunakan 1 gerakan. Oke. Kalau di payudara normal tadi ada sirkuler menggunakan 2 atau 3 jari dari pangkal menuju puting. Kemudian yang kedua kita menggunakan dari sisi jari kelingking seperti menyisir dari pangkal menuju puting.
Dan yang ketiga yang tangan kita semuanya ada di tengah. Nah, untuk yang bendungan ASI ini setelah tangan kita kasih olive oil. Untuk yang bendungan ASI kita menggunakan pemijatan yang kecil-kecil sirkuler dari pangkal menuju puting. Ya, bisa pakai 2 jari atau pakai 3 jari. Kalau saya lebih suka pakai yang 3 jari. Nah, kalau pada pasien-pasien bendungan, pada saat kita lakukan pemijatan ini, pasti payudaranya akan merengkel-merengkel, ya, merengkel-merengkel, dan di sini pasti akan keluar ASI-nya. Maka dari itu kenapa di bawah kita berikan handuk, sehingga kalau misalnya ada ASI-nya muncrat-muncrat, itu masih tertampung di handuk, tidak langsung ke baju ibu. Nah, ini kita lakukan pemijatan sirkuler dari pangkal menuju puting. Nah, untuk di tempat yang gerenjel-gerenjel itu kita lebih tekankan pemijatannya. Jadi meskipun ibunya kesakitan, agak kita suruh tahan, tapi kita juga perlahan agar setelah dipijat ini merengkel-merengkelnya bisa hilang dan ibu bisa lebih merasa nyaman. Sampai bawahnya ini juga, yang bawah, bagian bawah kita lakukan pemijatan. Kalau misalnya tangan kita tidak nyampe, berarti yang sebelah kiri bisa menggunakan tangan sebelah kiri. Oke. Kita lakukan hal yang sama di payudara sebelah kanan. Oke. Nah, setelah ini kalau untuk yang di bendungan masasnya hanya 1 kali, kemudian langsung kita bersihkan, gitu ya. Sama, kita bersihkannya sambil dikompres itu tadi, air hangat 5 kali, air dingin 5 kali. Diawali oleh air hangat dan diakhiri juga oleh air hangat. Ini kita bersihkan juga dari sisa-sisa olive oilnya tadi, karena setelah ini kita akan mengeluarkan asinya ya. Jadi jangan sampai nanti asinya bercampur dengan olive oilnya. Setelah itu air dingin. Oke, setelah ini baru pengeluaran ASI. Oke, selanjutnya yaitu untuk pengeluaran ASI ya Bu. Pengeluaran ASI itu kita menggunakan teknik marmet atau teknik yang manual. Oke. Untuk pengeluaran ASI ini kan bermacam-macam. Ada teknik manual, ada yang menggunakan pumping atau menggunakan alat pompa. Nah, untuk pasien-pasien yang bendungan ini memang tidak kita anjurkan untuk di pumping atau dipompa karena akan menambah nyeri pada ibu. Sehingga untuk kasus-kasus ibu yang bendungan setelah kita lakukan perawatan payudara atau kita lakukan masase, kemudian kita bantu untuk mengeluarkan ASINya. Karena kalau bendungan prinsipnya produksinya banyak, tetapi dia akan menetap di payudara ibu, baik di sinusnya, baik di alveolinya, karena dia tidak bisa keluar. Tidak bisa keluar karena apa? Biasanya tersumbat, bisa dari putingnya yang kotor atau putingnya yang lecet, sehingga pengeluarannya dia terhambat, sehingga ASINya dia akan menumpuk di alveoli payudara ibu. Kemudian kita menggunakan teknik manual, ya. Jadi kita tadi seperti tadi sudah saya jelaskan, bisa pakai gelas, mau pakai cup feeder, atau mau pakai botol dot, atau pakai botol ASI terserah. Yang memudahkan dan yang ada di rumah ibu. Oke. Kemudian tangan sebelah kanan kita menggunakan teknik huruf C. Yang 4 jari itu adalah menyokong payudara. Kemudian yang ibu jari itu nanti mengeluarkan ASINya. Yang sebelah kiri adalah menampung ASI dari payudara ibu. Nah, ditaruh di bawahnya payudara. Kemudian jari kita dari atas dari
aerola atau dari bawah ke atas. Jadi bukan gini ya, Bu. Nah, kalau gini itu kan kita kayak mengeluarkan, kalau kita lihat di sosial media nih, mengeluarkan ASI atau mengeluarkan susu di sapi atau di kambing kan gini ya, Bu ya. Tapi kalau di payudara ibu, tekniknya dari bawah ke atas. Nah, jadi dari bawah ke atas, baru putihnya kita arahkan ke botolnya tadi. Terus ini kita lakukan sampai kita merasa bahwasanya payudara ibu sudah lebih lunak dan ibu sudah tidak ada kandungan. Kalau misalnya Bu, kalau misalnya langsung disusukan boleh-boleh. Jadi kalau misalnya ibu dekat sama bayinya, setelah kita lakukan masase, kemudian kita bersihkan, kemudian langsung disusukan nggak apa-apa. Ya, tapi kalau misalnya tidak memungkinkan, bisa kita bantu keluarkan. Jadi teknik perawatan payudara itu prinsipnya sebenarnya kita ngajari ibu ya Bu. Ngajari ibu, ngajari keluarga. Jadi kalau misalnya sambil seperti ini ada keluarga, ada suami, atau ada ibu, atau ada neneknya, atau ada mertua itu lebih mudah. Sehingga nanti di rumah harapannya ibu bisa melakukan sendiri. Sama yang di sebelah kanan juga, jadi huruf C yang 4 menyokong, yang ibu jari dari atas ke bawah. Itu untuk yang di Bendungan ASI. Ada yang mau ditanyakan ibu-ibu untuk di Bendungan ASI? Sampun nggih, bisa dipahami nggih ibu-ibu nggih? Ada yang mau ditanyakan Bu untuk Bendungan ASI? Sampun, Bu. Oke. Selanjutnya, kalau yang sudah dari Bendungan ASI yaitu perawatan payudara dengan puting tenggelam. Nah, puting tenggelam ini kita itu menganjurkannya merawatnya adalah di kehamilan ibu di trimester kedua atau di trimester ketiga ya. Paling nggak di trimester ketiga. Kalau di trimester kedua tak khawatir ada kontraksi ya Bu ya. Di trimester ketiga artinya di atas 37 minggu itu sudah kita anjurkan. Sehingga nanti pada saat ibu sudah di periode nifas, di periode laktasi, putingnya itu sudah siap untuk menyusui. Nah, bukan berarti kalau misalnya tidak pernah perawatan terus putingnya datar terlambat, ya tidak terlambat, tetapi harus harus munculkan putingnya dulu, kemudian ibu harus belajar menyusui, tugasnya menjadi banyak. Sehingga untuk ibu-ibu yang putingnya datar, ini kita menganjurkannya di atas usia kehamilan 37 minggu sudah bisa dilakukan perawatan. Kalau untuk yang puting datar itu bisa kita menggunakan teknik Hoffman ya Bu ya, sama kayak tadi. Kayak yang menyalakan tadi, jadi kita menggunakan kedua ibu jari kita taruh di samping kiri kanan puting ibu, kita arahkan dari pangkal ya atau dari depan ke belakang, terus dari atas ke bawah. Terus kemudian kita tarik-tarik seperti ini. Biasanya ini kita lakukan kalau sama dengan kalau ada pasien persalinan, kemudian kita untuk merangsang agar oksitosinnya keluar. Misalnya kan putingnya kita gini-ginikan, nih. Nah, itu sama. Begitupun juga dengan payudara yang sebelah kiri, nggih. Menggunakan teknik Hoffman tadi. Ini juga dilakukan sesering mungkin ya Bu ya. Jadi perawatan payudara pun juga bisa mulai juga dilakukan dari usia kehamilan 37 minggu. Paling tidak 1 hari 2 kali lah sebelum mandi pagi ataupun mandi sore. Kenapa kok saat mandi nanti kalau sudah selesai dipijat itu ibu kan bisa langsung mandi ya. Selanjutnya yang kedua, kita bisa menggunakan spet. Ya, jadi spet kita biasanya yang 15 cc itu atau 20 cc itu kita potong jarumnya, kita buang jarumnya, kemudian kita potong. Setelah itu pumpnya ini kita balik taruh di atasnya. Ini nanti buat sendiri kalau ini ya Bu ya. Nah, ini nanti ukuran dari lingkar spetnya ini juga kita sesuaikan dengan puting ibu. Ya, jadi kalau kiranya putingnya besar ya spetnya jangan kecil karena ibunya akan merasa kesakitan. Begitupun juga sebaliknya, nek putingnya kecil kemudian bolongannya gede, akhirnya juga enggak ketarik. Jadi kan kayak di vakum ya. Nah, oke, setelah itu kita sepetnya ini kita arahkan ke puting ibu, oke. Jadi jangan ditarik ke susu, ditarik dulu ya. Kita arahkan ke puting ibu, kemudian baru kita tarik. Nah, kita nariknya ini juga jangan langsung serot ditarik gitu ya Bu ya, karena ibu juga akan kesakitan. Ini sambil kita begini Bu, kalau misalnya ibu merasa kurang, ya berarti kita tambahkan.
Nah, kemudian setelah paling mudah ini ya 1 menit lah gitu nanti dipasang lagi. Nanti kalau sudah, ini jangan langsung jenengan tarik gini. Kalau jenengan tarik, akhirnya putingnya ikut molor ya Bu ya. Ikut molor ke sepetnya. Jadi kalau mau mengeluarkan, keluarkan dulu anginnya. Kalau sudah anginnya ada di nol lagi, baru kita buka. Begitupun juga dengan yang payudara sebelah ini. Kita tempelkan, kemudian kita tarik sampai di kekuatan ibu. Kemudian kalau mau mengeluarkan, dikeluarkan dulu anginnya baru kita buka. Begitu ibu-ibu untuk yang di puting tenggelam atau puting datar. Kemudian yang keempat yaitu adalah perawatan payudara dengan puting lecet. Ya. Jadi kalau kita berbicara puting lecet, berarti kaitannya dengan teknik menyusui ya, Bu ya. Jadi teknik menyusui yang benar itu penting karena puting lecet itu seringkali disebabkan karena seluruh areola mame dari areola mame ibu itu tidak masuk ke mulut bayi. Sehingga kalau yang menyusui yang benar itu kan seluruh areola atau hitam-hitam ini kan bisa masuk semua di mulut bayi ya Bu ya. Nah, kalau sekarang kita berbicara dengan teknik menyusui, berarti ibu kita posisikan di posisi paling tidak belakangnya ini punggungnya ada sandaran ya. Mau kita kasih kursi boleh, atau ibunya nyender di sofa juga boleh, atau ibunya nyender di tembok tempatnya tempat tidur juga nggak apa-apa. Ya, kemudian kaki pasien ini tidak gantung, kita kasih kursi kecil di bawah kaki pasiennya. Jadi kaki pasiennya itu naik di atasnya kursi kecil agar pasiennya nggak capek kakinya ya. Kemudian bayinya pinjamkan bayi gini, pinjamkan bayi. Bentar, diambilkan bayi dulu ya Bu.
Oke, ini ya Bu. Jadi untuk teknik menyusui ini kan pasti jenengan juga sudah sering kali mengingatkan atau mengajarkan kepada pasien, nggih. Ya, jadi hari ini kita review kembali, begitu juga dengan proton payudara tadi. Nanti kalau misalnya ada sesuatu yang tidak sama atau ada yang perlu didiskusikan, tidak apa-apa, nggih. Jadi untuk teknik menyusui tadi, ibunya diposisikan ada senderan di punggungnya, kemudian kakinya di bawah ada kursi kecil ya, kemudian di bawahnya sini ada dikasih bantal juga enggak apa-apa. Jadi sehingga biar biar apa namanya punggung dari bayi juga ada yang menopang. Kemudian leher dari kepala bayi kita taruh di pergelangan tangan ibu, nggih. Permisi ya Bu ya. Seperti ini. Kemudian dari jari tangan ibu bisa memopang bokong bayi. Kemudian dari mulut bayi ini jadi hidung, perut bayi itu menempel ke perut ibu. Kemudian tangan yang sebelah kiri bisa kita arahkan untuk memegang puting. Jadi nanti jangan langsung dimasukkan putingnya. Kita bisa rangsang pakai jari kelingking, kita rangsang mulut bayi. Nanti setelah mulutnya buka, baru putingnya kita bantu untuk dimasukkan. Nah, harapannya nanti posisinya adalah perut bayi menempel ke perut ibu, kemudian hidung bayi dengan puting ibu ada di satu garis yang lurus, kemudian seluruh areola atau hitam-hitam ini bisa masuk ke mulut bayi. Kemudian tangan yang sebelah kiri bisa sambil menepuk atau sambil membantu menopang dari pantat ataupun bokong dan kaki dari si bayi. Nanti sebelum dan sesudah menyusui, keluarkan sedikit ASI-nya, baru dioleskan ke putingnya. Jadi putingnya tidak jadi kabel. Itu nggih Bu, untuk yang perawatan puting susu yang lecet. Itu pasti ada kaitannya dengan teknik menyusui tadi. Kemudian untuk prasat kita yang berikutnya, tadi sudah pertama payudara normal sudah, pertama payudara dengan guntingan sudah, kemudian perawatan payudara dengan puting datar atau tenggelam, terus perawatan payudara dengan puting lecet, setelah itu dipijat oksitosin. Untuk pijat oksitosin nanti monggo jenengan buka dari SOP yang sudah saya berikan. Untuk pijat oksitosin ini bisa dilakukan di di kursi paling enak. Ya, jadi posisinya seperti ini, balik ke sini Bu. Jadi memang payudara ibu kita biarkan menggantung ya. Jadi payudaranya menggantung, jadi tidak usah memakai pakaian, biarkan payudaranya menggantung. Terus ibunya seperti tidur, ini kita berikan bantal. Kalau misalnya tidak ada bantal, bisa pakai tangan ibunya. Oke, jadi ini nanti aerola bagian ini yang akan kita lakukan pemijatan. Jadi bikinlah ibu dalam kondisi senyaman mungkin. Oke. Kemudian untuk dipijat oksi, bagiannya nanti ada leher. Oke. Ini adalah leher. Kemudian ada toraks, setelah itu sampai ke lumbal, sampai ke sakral. Jadi kita sampai di toraks ini ya Bu ya. Kemudian ada 6 gerakan sambil jenengan lihat SOP-nya. Jadi tangan kita untuk gerakan yang pertama kita seperti ini. Jadi nanti kalau pijat oksi itu berarti kita ada di belakangnya pasiennya Bu. Ini ya. Kita seperti ini ya. Jadi tangan kita kita bentangkan seperti ini. Yang 4 ini bisa menyampai ke leher ibu. Jadi seperti ini gerakannya sambil ke ke toraks ini ya Bu ya. Ke tengah-tengah antara leher dan lumbar. Ya, berarti sampai di sini. Biasanya kita sampai di bawahnya kaitannya bra ibu itu ya. Jadi ini yang 4 ini ke lehernya, kemudian kita tarik sampai ke sini. Nah, ini lakukan senyaman mungkin. Paling tidak satu gerakan 5 sampai 10 kali itu enak sudah ibu pasti merasa nyaman. Kelihatan ya Bu?
Kelihatan, Bu. Oke. Kemudian yang kedua, kita apa namanya, sebelumnya tadi kita yang lakukan pemijatan, jangan lupa kita berikan kita berikan olive oil dulu ya Bu, biar terasa, biar tangan kita juga licin. Kemudian yang kedua, kita mengepalkan kedua tangan kita bentuknya seperti ini. Kemudian kita pijat punggung ibu sejajar dengan tulang belakang. Ulangi lagi ke atas. Nah, Ibu. Jangan tidur, Bu. Nggak apa-apa, yang tidur nanti istirahat. Nah, ini satu gerakan ini bisa 5 sampai 10 kali ya, Bu. Pokoknya kalau jenengan nggak capek ya 10 kali, kalau capek 5 kali aja ya sudah bagus, Bu. Oke, kemudian gerakan yang ketiga sama dari kalau tadi kan dari punggung sampai ke dari punggung ya, dari leher sampai ke punggung atau ke toraks tadi ya. Kalau yang kedua, nah ini yang ketiga juga sama, cuman dia ke arah tulang belakang. Kalau tadi kan dari atas ke bawah, ya. Kalau ini ke arah tulang belakang. Ini Bu. Oke, terus kemudian yang keempat, gerakannya yang keempat, lakukan pemijatan sama dengan arah yang sebelumnya tadi ke tulang belikat, cuman posisinya tangan kita menggenggam. Kalau tadi kan gini ya, ibu jarinya masih masih ada ya. Kalau ini ibu jarinya kita masukkan semua yang keempat. Jadi ini kita penekanannya yang keempat itu lebih ke ibu jari ya Bu ya. Sampai ke belikat. Kemudian yang kelima, kita menggunakan telapak tangan, kemudian kita melakukan pemijatan pada bahu ibu. Dari atas ke bawah. Jadi saya ulangi, untuk area pemijatan dari pijat oksitosin ada leher, kemudian ada bahu, kemudian punggung sampai ke pertengahan antara punggung dan lumbar. Kemudian yang terakhir, pemijatannya yang terakhir, tangan kita sebelah kiri dia menggenggam, yang sebelah kanan dia seperti ini, gini Bu. Ya, seperti terbentang. Jadi yang sebelah kiri itu diarahkan ke sebelah kanan, yang sebelah kanan itu dari atas ke bawah. Nah, jadi untuk gerakan yang kelima ini perlu konsentrasi ya Bu, karena tidak sama gerakannya. Pokok kelima, keenam, maaf. Nah, itu untuk pijat oksi. Jadi pijat oksitosin itu dilakukan ada 6 gerakan. Kemudian ada area leher, area bahu, area punggung, sampai ke pertengahan antara ke toraks ya, pertengahan antara punggung dan lumbar. Jadi yang pertama tangan kita bentangkan, yang tangan 4 itu adalah memegang bahu ibu ya, kita arahkan dari atas ke bawah sampai ke punggung, ke pertengahan lagi. Satu gerakan bisa 5 kali. Kemudian yang kedua, tangan kita mengepal, kita dari tangan kita mengepal, terus kemudian pijat punggung ibu sejajar dengan tulang belakang, membentuk lingkaran. Kemudian gerakan yang ketiga dengan posisi yang sama, kalau tadi dari leher sampai ke punggung, kalau ini dari leher sampai ke tulang belikat. Kalau yang kedua kan lingkaran kecil-kecil tadi dari leher sampai ke punggung, kalau ini langsung dari leher sampai ke tulang belikat.
Kemudian gerakan yang keempat, ibu jari itu kita masukkan. Kalau tadi seperti ini, kalau keempat ibu jari kita masukkan, kemudian kekuatannya ada di punggung ibu jari. Setelah itu yang kelima, kita pijat area bahu dari atas ke bawah. Terus yang keenam, itu tangan kita sebelah kiri menggenggam, yang sebelah kanan kita bentangkan. Jadi yang sebelah kiri itu digenggam, diarahkan sebelah kanan, yang sebelah kanan itu naik turun. Oke, begitu ibu-ibu untuk di pemijatan oksitosin. Pripun ibu-ibu ada yang mau ditanyakan? Selanjutnya kita ke ini ya, ke prasat kita yang terakhir yaitu di senam nifas. Nggih, untuk di senam nifas jenengan lihat di SOP. Saya share screen-kan terlebih dahulu. Jadi untuk senam nifas ini tidak semua gerakan nanti jenengan lakukan ya ibu-ibu ya. Untuk di senam nifas itu nanti tergantung gerakannya disesuaikan sama ibu nifas hari keberapa. Jadi tidak semua gerakan itu kita mulai lakukan dari nifas hari ke-1. Biasanya kalau ibu sebelum pulang dari rumah kita pasti kita mau mobile dulu ya, kita mobilisasikan ini. Kemudian ibunya bisa jarinya atau kakinya diputer-puter ya. Kemudian tangannya itu saja cukup. Nanti sambil di rumah ibu bisa melakukan senam nifas. Senam nifas ini bisa juga dilakukan kepada pasien-pasien yang pada saat kita lakukan diastasis rekti ya. Jadi diastasis rekti itu merupakan pemeriksaan nanti pada saat pemeriksaan fisik yang diperiksa yaitu rectus abdominus, yaitu rectus abdominis yaitu sebuah seperti ligamen yang ada di abdomen kita yang dia akan meregang selama kita hamil. Nah, itu nanti kita akan periksa di kita menggunakan jari kita, kemudian kita taruh di atas pusat ibu, pusar ibu, kemudian ibunya disuruh dagunya menempel ke dada ibu. Nah, itu kita lihat apakah perut ibu itu bisa melipat kedua dari tangan kita ini. Nanti di pemeriksaan fisik dengan Bu Ai, insya Allah jenengan akan ada gambaran itu. Nah, itu kalau misalnya lekuannya dari kan pasti tangan kita kan akan dijepit ya, dijepit sama sama abdomen ibu. Nah, tangan kita seperti ini nanti akan dijepit. Kalau misalnya lebih dari 2 jari, dia butuh 3 jari. Nah, itu nanti di penata laksanaan atau di intervensinya bisa kita ajarkan senam nifas. Nah, di senam nifas, di persiapan alatnya, sama dengan senam-senam yang lain, gitu, ada yang matras, kemudian kita perlu alat musik sehingga ibu merasa nyaman, kemudian kalau mau diputarkan pakai humidifier, kayak tadi patan payudara, kalau kita kasih humidifier, kemudian kita tambahkan essential oil lavender atau jasmine, itu pasti membuat ibu merasa lebih nyaman. Gitu. Kemudian untuk berikutnya setelah kita apa namanya kita persiapan alat, terus kemudian kita jelaskan tujuannya, kita inform konsen, jaga privasi ibu. Untuk senam nifas ini biasanya tidak di-OSC-kan, Bu. Jadi nanti sekedar jenengan tahu aja kalau untuk yang senam nifas ini. Kemudian di gerakan yang pertama, di sini juga sudah saya berikan gambar, jadi di posisi terlentang, kemudian kaki pasiennya ditekuk, setelah itu kita ambil nafas, tahan selama 15 detik, ambil dari hidung, kemudian buang dari mulut. Jadi tidak perlu jenengan hafalkan. Nggih. Kemudian gerakan yang kedua, tangan kita dalam posisi terlentang, tangan bisa kita taruh di atas, kemudian kita rilekskan dengan mengembalikan kedua lengan di samping. Jadi dari atas ke bawah, dari atas ke bawah. Bisa dilakukan sebanyak 10 kali atau kintik
Nanti kita akan menyesuaikan dengan kondisi dari pasien atau kondisi dari ibu. Oke. Kemudian gerakan ketiga kita seperti gerakan ini Bu, apa namanya? Menjepit ya, kita menjepit panggul kita, kemudian kita tahan selama 3 detik, kemudian rileks. Jadi kakinya ditekuk, kemudian vaginanya pantat dijepit, tahan 3 detik, rileks. Lagi kita ulangi, tahan 3 detik, rileks. Bisa 1 kali gerakan, bisa 5 kali 5 kali. Oke. Kemudian gerakan berikutnya ini kita berbaring, lututnya ditekuk, kemudian kita kencangkan otot-otot perut, anus, sampai tulang punggung mendatar, dan angkat bokong. Sama seperti gerakan sebelumnya. Cuman kalau gerakan sebelumnya bokongnya tidak bisa diangkat. Kalau yang gerakan ke 1, 2, 3, 4, kalau yang keempat itu bokongnya sambil kita kita angkat. Jadi kalau yang pertama tadi hanya otot vaginanya saja yang dijepit, yang gerakan keempat itu otot-otot perut, anus, sampai tulang punggung itu kita angkat semuanya. Berikutnya, gerakan yang kelima, ini adalah latihan kontraksi dari otot perut ya, tentunya secara ringan ya, apalagi dengan pasien-pasien yang post-SC. Maka dari itu tadi saya bilang bahwasanya senam nafas ini tidak bisa diberikan sesuai keseluruhan di dalam hari yang sama. Jadi disesuaikan juga dengan kondisi ibu, disesuaikan dengan ibu hari nifas keberapa, disesuaikan juga dengan itu tadi situasi ibu. Jadi kalau memungkinkan ya kita berikan, kalau tidak memungkinkan sambil dengan berjalannya waktu. Jadi dengan posisi seperti ini, kemudian gerakan keenam dengan tekuk lututnya ditekuk, kemudian agak diangkat ke perut, sambil tangan kita seperti ini ke kiri dan ke kanan, perlahan. Kemudian ini seperti memancal, ya, untuk berikutnya gerakan yang ke apa ini berarti? Ketujuh. Ketujuh seperti memancal, kemudian ke delapan ini kita tadi dari yang tadi nifas yang pertama, misalnya hari pertama sebelum pulang dari rumah bidan ini bisa kita lakukan. Ya, jadi kita tekuk-tekuk dulu, kemudian kita puter-puter kakinya, terus kita ke bawah, ke atas, ke bawah, ke atas. Nah, seperti itu. Oke. Kemudian kalau latihan otot dada itu seperti gini ya Bu ya. Kalau untuk yang otot dada di nomor 12 sampai di nomor 12 itu bisa kita posisi berdiri tegak, kemudian kedua tangan kita saling berpegangan kiri dan kanan pada lengan bawah dekat siku, pegang tangan erat-erat, kemudian dorong jauh bersamaan ke arah siku sampai otot dada terasa tertarik. Lalu lepaskan. Lakukan sebanyak 45 kali, setiap 15 kali kita istirahat sebentar. Jadi gerakan nomor 12. Kemudian untuk yang latihan 2 itu bisa mengangkat bahu tangan hingga sejajar dengan kepala. Lakukan sebanyak 45 kali, hitungan setiap 15 kali kita istirahat sebentar. Oke, begitu Ibu untuk yang di senam nifas. Untuk materi kita pada siang hari ini, yaitu untuk demonstrasi dari perasa tadi, ada yang perlu ditanyakan atau ada yang perlu kita diskusikan, monggo. Bu mau tanya, Bu. Ya, Mbak ini, saya Bu stop. maaf, Bu mau nanya. Kita Ya. kan lab skill-nya mau ke Jember ya, Bu. Terus itu bagaimana ya, Bu? Bentar, ini lab skill-nya untuk 25E, kesepakatan mau ke Jember. Iya, Bu. Oh iya, terus ya nggak apa-apa berarti. Berarti nanti kita lab skill bareng-bareng. Iya, demo kan ya, Bu. Harapannya kalau lab skill demo itu kan sudah hari ini. Ya, Oh, heeh, jadi demo itu kan hari ini. Nanti kan video ini kan saya record, nanti saya berikan ke jenengan. Bisa jenengan, jenengan pelajari. Makanya hari ini saya di lab karena nanti lebih enak. Demonya hari ini sehingga nanti pada saat lab skill jenengan sudah siap, sudah
belajar juga, sudah paham arah apa urut-urutannya, kemudian nanti pada saat lab skill bisa langsung maju satu-satu. Ya Bu, nanti kami rembuk lagi Bu sama teman-teman Bu. Ya, nanti kalau pada saat itu Mau offline lab atau skill-nya online kalau Bu. nggak salah dibagi kan dosennya ya Mbak ini ya. Berarti Iya nanti Bu. Berarti nanti untuk lab skill itu kan ada pemeriksaan fisik, itu yang wajib ya. Yang wajib adalah pemeriksaan fisik, kemudian pemeriksaan fisik itu akan jadi satu dengan perawatan luka perineum. Kemudian untuk perawatan payudara itu nanti pilihan, artinya sesuai dengan kasus. Jadi tidak semua nanti beberapa prasat itu jenengan lakukan sesuai dengan kasus yang akan di USCK nanti. Kalau misalnya kasusnya perawatan payudara dengan bendungan ya berarti bendungan tok. Tapi untuk semuanya jenengan harus tahu. Kalau misalnya kasusnya perawatan payudara normal ya berarti normal toh. Begitupun juga dengan senam nifas. Ya, jadi nanti prasatnya ada pemeriksaan fisik, perawatan luka perineum, perawatan payudara, di mana payudara sendiri dibagi menjadi 5 ya. Ada perawatan payudara normal, payudara bendungan, Akses. puting datar atau tenggelam, dan dipijat oksitosin. Oke. Ya Bu. Kemudian, kemudian Baik yang Bu. terakhir baru di senam nifas. Nanti untuk lab skill-nya kalau misalnya jenengan masih bingung, nanti tidak apa-apa kita demokan lagi. Tapi harapannya nanti biar kita waktunya juga tidak terlalu banyak, karena perasatnya lumayan banyak, nggih, bisa jenengan belajar bareng-bareng. Kalau jenengan lupa, nanti tidak apa-apa sambil saya ajari lagi. Baik Bu, nanti kami diskusikan dulu sama teman-teman Bu, mau online atau offline Bu. Iya, soalnya itu kan juga terbagi menjadi dosen. Biasanya kita kalau kalau offline itu kita kirim video ya, kalau tidak salah itu lupa saya. Biasanya Iya kirim Bu. video. Ya. Ini kan ini seperti yang kita semester 1 itu Mbak ini. Kita kan sudah pernah tahu semester 1 kemarin. Iya Bu. Hmm, Kirim video Bu per kelompok. betul ya, kita semester 1 kemarin itu seperti itu. Nanti disepakati monggo dengan teman-teman di 25E mau online atau offline. Cuman ya itu Baik tadi kalau Bu. offline jenengan belajarnya harus lebih ya karena nanti di UC Center kan kita langsung seperti pengalaman kita di semester pertama. Di UC Center kan kita langsung bertemu dengan pasien atau berhadapan dengan pantum nanti. Gitu. Baik Bu, terima kasih Bu. Sama Mbak ini. Ada lagi Bu-Ibu yang mau ditanyakan atau ada yang perlu kita diskusikan? Bu, izin bertanya. Iya. Untuk misalnya OSCE offline itu ke- kasusnya itu seperti semester 1 kemarin atau sudah ada kisi-kisinya yang mau diinikan, yang mau diujikan pas OSCE? Kalau Seperti tadi perawatan payudara kan ada 5, Hmm, kebagian normal, bendungan, itu tuh hmm. sudah ada kisi-kisinya apa belum? Insya Allah Makasih Bu. nanti kita bagikan ya pengalaman kita yang usia pertama itu kan jenengan sangat ketakutan ya kan tiba kalau sudah dijalani kan yo jadi nggak sebegitu menakutkannya tapi kan di yang pertama tuh kan kita bagikan dulu ya kasusnya tidak apa-apa Insya Allah nanti kita bagikan Insya Allah. Oh iya, kalau dibagikan enak offline Bu kayak dulu. Kalau tidak dibagikan, Oke, biasanya kalau OSCE itu, kalau lab skill itu memang masih bisa lah ya, online ataupun offline tuh bisa. Kalau offline bisa banget, tergantung jenengan. Kalau online ya pasti bisa, insya Allah jenengan mengusahakan. Tapi kalau OSCE itu lebih enak offline dah, sekali datang, selesai-selesai gitu. Nanti insya Allah dibagikan lah soal-soalnya nanti terkait kasusnya ya. Karena oh baik. Jenengan juga di semester 2 kan sambil mengerjakan skripsi ya Ibu-Ibu ya. Nah, skripsi juga nih, saya mengingatkan reminder ya, karena kita sudah 3 bulan berjalan, berarti waktunya jenengan mengerjakan skripsi tersisa 3 bulan ya Ibu-Ibu. Jadi harapannya 3 bulan ini yang belum sempro, segera sempro, yang sudah proposal, segera revisi dan pengambilan data, karena waktunya juga sudah mepet. Gitu, nggih. Oke Bu, terima Bu. kasih. Ada lagi yang mau ditanyakan atau ada yang perlu kita diskusikan? Monggo. Tidak ada Bu Dinar, sudah pas Bu. Oke, baik. Terima kasih.
Oke, baik. Terima kasih. Jika sudah ada yang tidak ditanyakan lagi atau tidak ada yang perlu kita diskusikan untuk pertemuan demonstrasi pada siang hari ini, saya cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatian ibu-ibu semua di sela-sela waktu sambil bekerja. Nggih, harapannya nanti apa yang kita pelajari bersama bisa tetap jenengan pahami. Nanti insya Allah rekotan dari pembelajaran kita hari ini akan saya bagikan. Demikian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima Makasih, Bu. kasih, Bu. Oke, sama-sama. Saya izin untuk live. Iya, Bu. Live, live kan? Iya kan, Din? Iya. Makanya udah nanti